Jumpa kembali bersama saya Ines Marwere yang sudah tidak asing lagi menemani semua masyarakat di Kabupaten Jayapura bincang-bincang bersama dengan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Kali ini obrolan kita berbeda terkait dengan akta perkawinan. Bagaimana supaya semua masyarakat diwajibkan memiliki akta perkawinan, dan kami sudah ada narasumber-narasumber yang luar biasa akan menyajikan bagaimana pengurusannya, kenapa kita diharuskan memiliki akta perkawinan, dan mengapa diwajibkan setiap penduduk masyarakat harus sudah punya akta perkawinan. Ada narasumber pertama, Ibu Sarah selaku sekretaris ya. Siap, Halo Mbak Bu, Ines. selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ines. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Luar biasa, Salam sehat senyumnya buat sangat semua. merona. Terima kasih. Berikut ada Ibu Ivon selaku Kabid Pelayanan, Kabid dan Pelayanan ya. Kabid Pelayanan Catatan Sipil, Bu. Apa kabar, Bu? Baik, Mbak Baik, Ines. luar biasa. Selanjutnya narasumber ketiga ada Ibu Sylvia Tegai selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan ya, penduduk ya. Iya. Iya, baik. Ines mau tanya dong terkait dengan tema kita. Sejauh ini bagaimana masyarakat mendaftarkan diri untuk memiliki akta perkawinan? Selama ini yang terlihat itu bagaimana nih selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran? Mungkin bisa disampaikan, silakan. Ya. Terima kasih ya izin. Nah, temanya sebenarnya di Kabid Capil, cuman ya ini kita buka dengan Iya. karena memang pelayanan pendaftaran penduduk itu udah menghasilkan produk ya, itu kartu keluarga ya, itu sebagai dokumen utama dalam pelayanan Dinas Dukcapil. Ya. Bila mau masyarakat datang untuk mengurus dokumennya, yang awal yang harus diurus adalah kartu keluarga. Di situ mungkin kita bisa lihat banyak dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang sudah memiliki dokumen kependudukan khususnya akta capil. Iya. Itu dilihat dari pengisian biodata keluarga itu di status perkawinannya. Di situ kita bisa lihat pada saat masyarakat atau pemohon datang, begitu mereka isi formulir pengisian F101 untuk kartu keluarga, itu statusnya akan terlihat. Kalau mereka isinya biasanya statusnya belum kawin, tapi sudah ada dalam susunan kartu keluarganya ada istrinya. Berarti di situ kita bisa tahu bahwa apakah mereka itu berarti mereka belum kawin secara capil. Belum dicatatkan secara perundang-undangan. Iya. Langsung ke Ibu selaku Kabid Pelayanan Capil. Apakah kesadaran masyarakat untuk memiliki akta perkawinan ini sudah bisa nampak dengan cara mereka memiliki akta perkawinan ini, Bu? Bagaimana? Kesadaran masyarakat. Iya, untuk memiliki akta perkawinan. Sepanjang yang kami hadapi di lapangan, kesadaran untuk memiliki akta perkawinan kalau mau 100% belum, Bu. Masih ya sekitar 50. Oleh sebab itu topik yang kita ambil ini perkawinan, supaya masyarakat yang sudah tinggal serumah ya sebagai pasangan suami istri namun belum diikat secara perkawinan agama maupun perkawinan negara hukum, itu dapat menyadari hal tersebut dan dapat mencatatkan pernikahannya, dapat melakukan nikah secara agama dan dapat mencatatkan secara hukum, sehingga mereka mempunyai status yang sah secara hukum dan juga secara agama. Bagaimana mengatasi masyarakat yang mungkin mereka hanya melakukan perkawinan adat, Bu? Itu bagaimana? Apakah mereka bisa memiliki akta perkawinan? Kalau secara adat, perkawinan secara adat itu tidak bisa kami catatkan secara pencatatan sipil, karena undang-undang yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Pada pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi hukum secara agamanya yang dapat kami catatkan, begitu kan orang adat pun pasti beragama ya. Iya. Jadi harus dicatatkan secara agama. Baik Bu, saya tanggapi kalau memang mereka tidak memiliki ikatan secara agama, berarti tidak bisa dilakukan akta perkawinan ya, pencatatan sipil ya. Nah, bagaimana supaya masyarakat ini bisa sadar bahwa mereka harus dinikahkan secara adat, gereja atau agama, supaya mereka bisa didaftarkan di dalam akta perkawinan. Karena yang selama ini nih realita ya Bu ya, masyarakat menganggap bahwa itu khusus untuk mereka yang bekerja baru bisa memiliki akta perkawinan. Untuk memecah pemahaman seperti ini di masyarakat nih, apa langkah-langkah yang bisa diambil selaku Kabid Capil? Langkah-langkah yang sudah kami ambil, pertama kita kalau ada kegiatan ke kampung-kampung atau itu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa perkawinan itu penting, hubungan suami istri alangkah baik diikat secara agama dan dicatatkan sehingga memiliki kepastian hukum terhadap hubungan pasangan suami istri itu tersebut. Itu langkah pertama yang kami sudah sosialisasi sehingga masyarakat sudah banyak yang mengerti, makanya sudah banyak yang datang melaksanakan catatan sipil. Kemudian kedua, dengan dari Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan telah diadakan PKS dengan gereja-gereja. Nah, dan pada ibadah minggu itu sudah dijelaskan tentang pentingnya perkawinan agama dan juga perkawinan secara hukum negara, sehingga akta anak itu tidak lagi ditulis bahwa ada tambahan frase yang orang tuanya belum nikah secara hukum atau yang lahir dari seorang ibu, begitu. Jadi kan ada bapaknya. Iya. Ibu Sek sendiri mungkin bisa menambahkan masyarakat yang selama ini berkata bahwa kita kawin biasa saja tidak apa-apa. Apakah selama ini melihat atau menemukan ada dampak-dampak negatif, bukan negatif, maksudnya dampak yang kurang baik dari masyarakat saat mereka hanya dikawinkan saja lalu mengalami masalah, mungkin mereka lapor ke polisi atau terjadi kekerasan, ini bagaimana nih untuk Ya betul Mbak Ines, itu banyak sekali yang terjadi. Jadi kita juga sudah kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan mereka sering berkonsultasi dengan kami untuk kepengurusan masalah-masalah KDRT. Nah biasanya masalah-masalah KDRT yang dilaporkan di pihak berwajib dalam hal ini kepolisian itu tidak bisa diproses kalau tidak punya akta catatan sipil seperti itu. Jadi kalau cuma sebatas akta nikah gereja ataupun mungkin belum, nah itu biasanya dari kepolisian untuk meminta bukti akta catatan sipil seperti itu. Jadi memang banyak hal dampak-dampak yang kurang baik jika tidak memiliki bukti akta catatan sipil, khususnya akta perkawinan ya, termasuk untuk akta kelahiran anak yang tadi sudah disinggung Ibu Kabid Capil. Nanti kalau tidak punya akta perkawinan orang tua, dalam akta kelahiran anak nanti ada frase-frase seperti itu. Begitu Mbak Ines. Ini satu dilema ya, bisa dikatakan satu dilema karena masyarakat menganggap bahwa setelah kami sudah berumah tangga, sudah menurunkan keturunan, berarti mereka sudah memiliki keterikatan, padahal mereka belum disahkan oleh negara. Akhirnya saat ada kendala, ada masalah rumah tangga, mereka lapor, tidak ada keberpihakan yang terjadi. Mungkin penengah, pihak kepolisian mungkin menengahi. Mereka pun harus memiliki identitas yang jelas. Untuk mengatasi dilema ini, kira-kira adakah langkah-langkah yang bisa diambil oleh Dinas Capil sendiri? Mungkin dari Ibu Kabid bisa kasih pencerahan sedikit agar masyarakat, apalagi untuk anak-anak yang kawin muda, ini bisa mereka memiliki akta perkawinan, Bu. Selain sosialisasi, penyampaian di gereja, apakah ada langkah lain yang bisa disampaikan kepada anak-anak yang muda? Iya, anak-anak yang muda.
Jadi selama ini kami sudah memberikan yang tadi Ibu Ines bilang, salah satunya itu kita melaksanakan sosialisasi kan. Cuman kesadaran itu harus ada dari pasangan itu sendiri. Kalau hanya mereka mau hanya kumpul-kumpul saja, makanya kami ada kerjasama dengan gereja sehingga penyampaian firman Tuhan tuh menyentuh mereka dan tentu akan terbangun kesadaran untuk memiliki akta nikah itu sendiri. Baik. Ini satu kendala yang bisa dikatakan harus kita hadapi dan pecahkan bersama ya, supaya masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura wajib memiliki akta perkawinan. Tadi sempat Ibu Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengatakan bahwa untuk memiliki akta perkawinan harus ada kartu keluarga. Bagaimana ada masyarakat yang mungkin mereka tidak terdata saat mereka mau memiliki mengurus kartu keluarga dan lain-lain, petugas mungkin tanyakan nomor niknya mana, mereka kebingungan. Mungkin adakah solusi yang bisa diberikan untuk masyarakat yang benar-benar tidak memiliki nik kartu keluarga? Iya, tadi seperti saya katakan bahwa untuk memiliki dokumen kependudukan selain KK itu, ya KK kartu keluarga itu adalah dokumen utama yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Di mana untuk dokumen turunannya itu adalah KTP, KIA, akte. Jadi tanpa kita mengurus kartu keluarga, tidak bisa kita mengurus dokumen yang lain, karena dia dokumen awal. Di situ saya katakan dokumen utama karena pada saat masyarakat datang, kalau yang sudah punya kartu keluarga berarti kan kita buat perubahan biodata ya. Ada elemen data yang dirubah di kartu keluarganya, ada formulir yang harus diisi. Tapi kalau yang belum sama sekali seperti Mbak Ines katakan itu berarti ada formulir yang memang harus ditandatangani oleh RT RW. Setidaknya kalau kampung kan istilahnya tidak terlalu tahu bahwa penduduknya itu yang jelas adalah RT RW. Itu harus ada sepengetahuan, ada tanda tangannya atau mungkin pengantar. Kalau sudah ada pengantar dari RT RW, nanti tidak perlu lagi dibubui tanda tangan di formulir F101 itu. Itu syaratnya ya, untuk masyarakat yang benar-benar tidak memiliki kartu keluarga. Supaya kita juga tidak salah. Jangan sampai kalau tidak ada pengantarnya kan jelas nanti bisa-bisa saja penduduk dari tempat lain. Benar sekali. Setelah kalau kita sudah dapatkan pengantar yang jelas bahwa dia penduduk Kabupaten Jayapura, kita input. Nah, penginputan awal biodata pada pengajuan F101 KK itu, disitulah terbentuk NIK. Baik. NIK dibentuk di penginputan tanggal bulan tahun ya, 16 digit itu. Nah, penginputan awal di KK, makanya saya bilang itu dokumen induk dari semua dokumen. Baik. Ya. Di situ kan masuk NIK, terbentuk NIK, baru nanti arahnya kemana? Pengurusan lanjutannya mungkin anak-anak akte, berarti kan NIK-nya sudah ada. Tinggal persyaratan dan formulir masing-masing dokumen itu yang diisi. Masuk lagi ke yang pembicaraan kita bahwa kalau pasangan mau pengurusan akte capil, berarti ya syaratnya kartu keluarga. Ya, di situ kita bisa KTP-nya, ada syarat-syarat pendukung untuk proses pengurusan akte capil. Siap. Itu kartu keluarga yang utama dari produk kami. Kemudian yang jelas bahwa proses untuk ke capil adalah kita bukan memberkati toh. Nah, itu agama dari gereja. Itu syarat harus dilampirkan akte gereja karena tugas dari Dukcapil adalah mencatatkan peristiwa. Seperti itu Mbak Ines. Siap. Terima kasih Bu Ivon. Ines mau tanya lagi nih, karena ini terkait akta perkawinan ya. Apakah selama ini antusias dari masyarakat khusus untuk anak-anak yang kawin muda ini, bisa dibilang anak-anak yang kawin di bawah umur, kesadaran mereka untuk memiliki akta perkawinan sudah adakah? Atau ini hanya untuk kalangan dewasa saja yang sudah sadar untuk memiliki akta perkawinan? Itu yang tadi saya jelaskan Mbak. Kalau mau 100% sih belum, sebab itu kita sedang berusaha mengejar ya, supaya semua yang sudah pasangan suami istri bisa memiliki
itu akta perkawinan. Nah, kerjasama kami dengan salah satunya dengan Gereja Katolik Sang Penebus Sentani. Setiap pasangan yang akan melaksanakan nikah gereja itu dari gereja mengundang kami untuk mengadakan sosialisasi kepada pasangan-pasangan muda ini untuk melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya akta pencatatan sipil. Jadi setelah mereka nanti melaksanakan nikah secara agama, setelah pemberkatan dan setelah nikah gerejanya keluar, mereka menghubungi kami untuk melaksanakan pencatatan sipil, nikah pencatatan sipil. Baik, kira-kira dalam satu hari itu bisa terdata berapa banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan akta perkawinan ini, Bu? Kalau akhir-akhir ini satu hari kita rata-ratakan ya, satu hari itu bisa 2, bisa 3, tapi bisa juga tidak ada, kadang bisa 8, bisa 10. Jadi tidak menentu. Tidak menentu ya. Sepanjang mereka datang dan mengisi formulir, terus melengkapi yang sudah menikah, akta nikahnya, mereka datang. Jadi kami juga pernah menikahkan orang yang ya punya kesadaran ya. Orang tua umur sekitar 60-an dengan suaminya 63 ya, istrinya 62, tapi dia bilang, "Ibu, saya selama ini belum nikah capil, saya juga mau capil." Jadi kita capilkan ini. Berarti ini. Pasangan ini benar-benar jodoh ya, tak dapat terpisahkan. Takut diambil orang. Ibu, apakah kita bisa mengindikasi apakah dengan tidak memiliki akta lahir pasangan ini bisa mereka kawin dan mengawinkan tanpa ada masalah? Tanpa akta lahir? Iya, tanpa akta perkawinan. Maksudnya tanpa akta perkawinan? Iya, apakah mereka bebas untuk memiliki pasangan lain lagi? Kembali kepada individu ya? Iya, kembali kepada individu itu. Sepanjang dia tidak memiliki ikatan sah secara agama maupun secara hukum negara, berarti kan kebebasannya ada dalam dirinya yang bersangkutan. Karena kita tidak bisa bilang dia pasangan suami istri, karena mungkin ya secara kasarnya bilang hanya kumpul kebo ya Bu ya, tinggal bersama-sama, nanti bosan cari lagi pasangan lain. Nah ini oleh sebab itu kita sedang melaksanakan sosialisasi supaya yang sudah bersama bisa atau sudah bersama, tinggal bersama, belum melaksanakan nikah agama maupun nikah pencatatan sipil dapat melaksanakan supaya tidak terjadi seperti tadi. Iya. Untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga tuh wajib setiap suami atau istri itu benar-benar sudah disahkan ya oleh negara ya. Mungkin si istri ini rasa saya tidak pernah mendapat keadilan, laporlah ke polisi, polisi pun turun tangan. Mungkin ada keberpihakan dari orang ketiga, dari kepolisian misalnya ya, atau mungkin dari pemberdayaan perempuan. Tetapi kalau tidak sama sekali, ini berarti masalah akan semakin banyak dong. Tadi Bu sudah sampaikan, kembali lagi ke masyarakatnya. Apakah selama ini mungkin dari pihak adat sudah pernah kerjasama, selain dari gereja, dari adat, dari organisasi keagamaan sudah kerjasama, tapi adakah dari adat yang punya pandangan-pandangan seperti itu supaya masyarakatnya bisa memiliki akta perkawinan? Bu. Iya Bu. Oh baik. Iya, Bu, ya, jadi memang kalau secara apa istilahnya ya, kerjasama di atas kertas ya, yang seperti disinggung tadi perjanjian kerjasama itu memang belum dengan pihak adat ya, tapi secara tidak langsung itu kita selalu bangun komunikasi. Pada kegiatan-kegiatan Dinas Dukcapil seperti kegiatan sosialisasi, kadang kami mengundang tokoh-tokoh adat, rapat-rapat koordinasi Dukcapil juga kami mengundang tokoh-tokoh adat dengan harapan mereka dapat menjadi penyambung lidah kami Dukcapil untuk menyampaikan informasi-informasi tentang Dukcapil, termasuk tentang akte perkawinan ini, pentingnya akte perkawinan ini dan dampak-dampak jika tidak memiliki akte perkawinan, seperti itu. Ya syukur-syukur ya kalau emang dari adat ini mereka juga sudah memiliki akta perkawinan. Kalau tidak mah mereka jadi pelaku.
Untuk itu Mbak Ines kita tidak bosan-bosan memberikan sosialisasi seperti itu. Siap. Adakah selama melakukan pendataan akta perkawinan ini, pernahkah dilihat ada keluhan dari masyarakat supaya mereka itu mempermudah memiliki akta perkawinan itu? Bagaimana Mbak Ines minta maaf? Mungkin selama ini mereka menganggap bahwa memiliki akta perkawinan itu sulit. Pernahkah ditemui hal seperti itu? Mungkin mereka cerita saat mereka datang membuat surat merekam KTP atau membuat kartu keluarga. Jadi menjelaskan. Karena selama ini Bu ya, realitanya banyak masyarakat tuh ibu-ibu kalau lagi arisan bilang, anak saya tuh tentara, nanti mereka besok nikah langsung nikah catatan sipil. Jadi pandangan mereka bahwa nikah catatan sipil itu khusus untuk mereka yang bekerja. Sementara kami yang petani, nelayan itu nikah biasa saja tanpa keabsahan negara gitu. Negara mensahkan kami. Padahal itu penting sekali kan? Penting sekali Mbak Ines. Bagaimana supaya mama-mama yang ada di kampung bapak-bapak yang profesinya seperti itu tuh mereka benar-benar sadar untuk memiliki akta perkawinan, Bu. Ya, mungkin izin ya. Iya, silakan. Tadi ada menyangkut data. Iya. Jadi kebetulan saya ke Diklat Pendaftaran Penduduk itu punya tugas fungsi juga untuk mendata. Di tahun ini kita ada saya ada melakukan kegiatan untuk bidang itu menyangkut pendataan kepemilikan dokumen. Salah satunya masuk juga akte-akte termasuk akte capil. Ya, tadi seperti sudah disampaikan bahwa kita punya cara-cara kiat-kiat bagaimana untuk masyarakat juga sadar dan mau untuk mengurus dokumen kependudukan karena paham pentingnya dokumen kependudukan khususnya capil. Yang kita sudah lakukan adalah sebelum pelayanan ke kampung-kampung itu kan kita biasa sosialisasi tentang banyak kasus-kasus atau masalah-masalah yang kita tanya jawab sambil pelayanan berjalan. Ya memang banyak sekali yang singgung soal perkawinan itu. Kita ada buat pendataan ini, nanti di situ kita akan rangkumkan hasilnya. Di situ kita bisa tahu seberapa banyak penduduk Kabupaten Jayapura per kampung. Dari 19 distrik itu mana yang kita input kakaknya, datanya, kemudian kita bisa tahu status dari kepala keluarga dan istri ini berapa yang sudah dicapilkan, berapa yang belum. Nah itu yang saya bilang kita lihat dari status pernikahan pada kakak. Status pernikahan pada kakak kalau sudah dicapilkan berarti di situ statusnya kawin tercatat. Kalau kawin belum tercatat itu berarti kan kita bisa lihat dari apakah mereka ini ada masukan akte gereja, berarti dia juga masuk di dalam posisi kawin belum tercatat. Dan juga yang belum sama sekali melakukan pemberkatan secara agama. Nah di situ yang kita bisa mengukur seberapa banyak yang belum, yang harus jadi tugas kami capil untuk sosialisasi dan memberikan pelayanan kepada yang belum memiliki akte capil ini. Seperti itu. Berarti lumayan banyak ya kendala yang ditemui di lapangan saat sosialisasi untuk masyarakat memiliki akta perkawinan ini ya. Banyak yang memang ya itu tadi kebanyakan memang belum paham pentingnya. Iya. Ada yang memang mereka bilang sudah hidup saja begini, apalagi ada aturan yang memang untuk mempermudah masyarakat karena anak-anak punya hak untuk bersekolah, harus memiliki akte. Itu banyak yang jadi ini juga jadi beban kami untuk memberikan informasi supaya jangan orang tua karena ada kemudahan anak-anak memiliki akte, orang tua akan tinggal begitu saja, tidak berpikir untuk diberkati dan mencatatkan. Tapi itu sering kita sampaikan untuk bagaimana membangun pemikiran mereka supaya ada hal-hal yang bukan hanya PNS saja, bukan TNI Polri saja, tapi semua tetapi masyarakat, seluruh masyarakat itu dalam hal seperti tadi. Kekerasan terjadi, ada hukum yang melindungi. Untuk hak-hak warisan misalnya harus ada capil. Mungkin jatuhnya ke istri, kalau tidak ada capilnya kan tidak ada sah, ya toh. Mungkin suami pergi ada punya tanah yang banyak, ada harta-hartanya mau pembagian juga, kalau tidak ada status secara hukum kan, ya itu yang kita selalu berbuat untuk bagaimana semua sadar karena kebutuhan untuk akte capil ini bukan untuk yang ASN TNI Polri saja, tapi untuk seluruh masyarakat.
Masyarakat Kabupaten Jayapura ini sendiri rasa ngeri kalau masyarakat tuh tidak memiliki akta perkawinan. Benar-benar kita tuh tidak mendapat perlindungan sama sekali. Kalau kita ditimpa masalah, siapa sih yang mau memihak kita kalau kita tidak diakui perkawinan kita oleh negara. Karena itu di sesi terakhir ini, Ibu Kabid Capil mungkin bisa menyampaikan pentingnya memiliki akta perkawinan kepada masyarakat dan harapan Ibu. Nanti berikut narasumber kedua, Ibu Sekretaris menambahkan, yang terakhir Ibu Kabid Pelayanan Pendaftaran memberikan pandangan kepada masyarakat dan juga harapan kepada masyarakat untuk segera memiliki akta perkawinan. Silakan Bu, maksimalkan waktunya dari sekarang. Kalau dari saya untuk masyarakat Kabupaten Jayapura, pentingnya kita memiliki akta perkawinan adalah hubungan status suami istri kita secara hukum tercatat dan terlindungi. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, sedang yang kita dengan KDRT, itu pun hak kita sebagai pasangan suami istri, terutama kita kaum perempuan, hak kita terlindungi. Juga untuk status anak-anak kita juga secara hukum terlindungi juga. Dan dalam pengurusan akta itu tidak lagi ditulis bahwa orang tuanya belum nikah secara perundang-undangan, itu maksud saya. Kemudian kita sangat berharap, selama ini banyak yang sudah menikah gereja namun masih mengabaikan biar saja, tidak usah urus akta perkawinan pencatatan sipil. Nanti waktu terjadi permasalahan, terkendala waktu di kepolisian. Nah, waktu mereka datang akan mengurus, tentu kan sudah tidak bisa karena sudah tidak bersama. Itu akhirnya kami tidak bisa melaksanakan itu. Akhirnya kembali lagi ke adat atau mediasi dengan dinas pemberdayaan perempuan mungkin ya. Iya, caranya. Ibu, ini sesi terakhir ya, tapi Ines tanggapi sedikit dulu. Tadi Ibu katakan bahwa saat terjadi masalah keluarga-keluarga ini sudah diberkati tuh di dalam gereja. Mereka sudah memiliki surat nikah gereja. Tapi apa kendala mereka sudah ditemukan Kak? Kenapa kendalanya sampai mereka tidak mengurus akta perkawinan? Apakah ada syarat yang merumitkan masyarakat sehingga mereka enggan untuk menanggapi itu? Kalau dari persyaratan sekarang Capil itu sudah sangat persyaratan itu sangat sederhana. Jadi kami untuk itu yang penting ada kartu keluarga, KTP suami istri, kemudian nikah gereja atau nikah agama secara pastinya, pas foto gandeng, itu yang kami langsung bisa melaksanakan nikah pencatatan sipil. Jadi kami tidak meminta harus yang kayak dulu harus dia lapor dulu ke desa baru ke sini dan ke sini, tidak. Kalau yang penting dia punya kartu keluarga karena situ tercantum niknya, terus kartu KTP mereka, 2 orang saksi dan akte gerejanya kami capilkan dan dia langsung bisa menerima akta. Kira-kira untuk memiliki akta perkawinan itu berapa jam? Memiliki durasi? Ya kalau kita pencatatan biasanya paling banter 15 menit tuh Bu. Setelah itu setelah ditandatangani oleh saksi berarti yang berhak ambil adalah pasangan suami istri. Jadi mereka bisa menunggu. Kalau yang dari jauh langsung kami input dan mereka bisa langsung bawa. Kalau yang tergantung itu. Padahal sangat mudah sekali ya. Hanya kita sendiri yang bilang nanti saja. Begitu masalah datang baru mulai cari-cari. Silakan Ibu. Siap, baik Mbak Ines. Untuk masyarakat Kabupaten Jayapura mungkin sedikit saja saran dari kami bahwa hidup ini berdinamika. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hari ini pun sebenarnya kita tidak tahu. Kita jalani saja dan apalagi hari esok kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Untuk itu segala sesuatunya perlu ada tindakan-tindakan preventif. Salah satunya dengan memiliki dokumen yang lengkap. Kami Dukcapil hadir untuk memberikan perlindungan hak sipil bagi setiap warga negara.
salah satunya adalah akte perkawinan seperti itu. Jadi kami di Dukcapil ini seperti tadi yang disampaikan persyaratan-persyaratan oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil ya Mbak Ines. Iya. Itu jika tidak ada kan ngurusnya di kami juga. Jadi seperti misalkan tidak punya KTP kan ngurusnya di kami juga, kan kami bantu seperti itu untuk mempermudah. Karena setiap warga negara wajib dicatatkan, wajib memiliki NIK. Seperti itu. Mungkin demikian Mbak Ines. Baik, terima kasih. Terakhir Sis bisa tambahkan selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Baik, masyarakat Kabupaten Jayapura, tadi sudah disampaikan ada 2 narasumber penutup. Yang satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa dokumen kependudukan itu memang bukan hak dasar, tetapi hak dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan sosial dan lain-lain, dan proses hidup keluarga tidak akan lepas dari dokumen itu sendiri. Jadi mari kita Dukcapil siap untuk membantu seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura yang berdomisili di Kabupaten Jayapura. Kalau kabupaten lain mungkin tidak, tapi kalau mau pindah boleh. Kita terbuka untuk mengurus segala sesuatu. Untuk khususnya pada kesempatan hari ini kita tentang dokumen Dukcapil tentang perkawinan, ya seperti tadi dikatakan bahwa tidak ada syarat yang terlalu berbelit. Ya. Kembali syarat itu inti ada pada kami. Jadi datang, kalau memang tidak tahu bertanya, pasti prosesnya akan baik dan pasti akan mendapatkan haknya. Baik. Terima kasih. Terima kasih narasumber yang luar biasa dengan pembicaraan kita yang tidak terlalu lama tapi benar-benar sangat menarik. Semoga dapat berguna untuk semua masyarakat. Sebisa mungkin mereka bisa bertindak untuk memiliki akta perkawinan. Ibu Sek, Ibu Kabid berdua, Ines ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Sama-sama Mbak Ines. Kita akan kembali berjumpa lagi di bincang-bincang kita selanjutnya. Masyarakat Kabupaten Jayapura, dengan melihat adanya penyampaian-penyampaian yang benar-benar sangat penting yang harus kita sebagai masyarakat memiliki. Mengapa tidak kita melakukan tindakan untuk memiliki akta perkawinan khusus untuk kita yang sudah berkeluarga? Ayo sesegera mungkin mengambil langkah untuk datang ke Dinas Capil karena syaratnya sangat mudah. Kita memiliki akta perkawinan supaya ada perlindungan yang kita dapat dan ada hak-hak yang kita peroleh sebagai warga negara Indonesia. Kami akan kembali lagi di bincang-bincang selanjutnya. Sampai jumpa.